tua. Karena itu, jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Anggur yang baru itu adalah firman, dan hatimu harus juga yang baru. Terima firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya apa yang sudah kami lakukan hari ini, jiwa kami, batin kami, pikiran kami, bahkan roh kami akan terus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, akan terus berkobar-kobar untuk menjadi teladan, akan terus berkobar-kobar untuk menghasilkan buah, untuk terus berkobar-kobar membawa jiwa kepada Tuhan. Semua yang percaya, yang mau menerima firman Tuhan pada saat ini, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Prosperous people, I grow, I go, I glory. Apa kabar? Saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda, dan terus diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Baik, siang hari ini hanya saya saja yang boleh buka masker ya. Jemaat harus tetap pakai masker. Baik, kita baca Markus 2 ayat 22 ya. Perhatikan firman Tuhan dalam tuntunan Markus 2 ayat 22. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru di dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Katakan amin. Katakan amin. Baik, coba perhatikan ke sini ya. Di dalam konteks ini, di mana murid-murid itu lagi berpuasa. Waktu mereka berpuasa, mereka berpikir pada saat mereka berpuasa itu membuat hidupnya lebih baik. Itu membuat hidupnya lebih sempurna. Nah, yang Yesus tegur pada mereka, perhatikan, ada firman, tapi hatinya tidak baru. Sama juga omong kosong. Coba baca lagi Lukas 5 ayat 38. Lukas 5 ayat yang ke-38. 1, sudah? Lukas 5 ayat 38. Belum. Lukas 5 ayat 38. 1, 2, oh belum nongol dia. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ya, coba perhatikan semua. Adik kecil kakinya tolong nak. Nah, anggur baru. Perhatikan. Waktu Nuh dan seluruh keluarganya Tuhan selamatkan dari peristiwa air bah, maka Nuh menjadi petani anggur yang pertama. Nuh punya kebun anggur yang pertama. Tapi Nuh juga gagal memfungsikan anggur itu dengan baik. Buktinya apa? Nuh juga mengalami satu peristiwa di mana dia juga mabuk anggur. Ya, mabuk anggur. Ingat sekali lagi,
coba perhatikan. Setiap ada fasilitas pada bapak dan ibu, harus justru hati-hati. Karena sering justru fasilitas itu bisa membuatmu jauh dari Tuhan atau bisa membuatmu semakin dekat dengan Tuhan. Dan itu ada keputusan di tanganmu. Nah, Nuh setelah Tuhan selamatkan dari peristiwa air bah, semua manusia mati, semua binatang mati, semua tumbuh-tumbuhan mati, kecuali yang diangkut di bahtera. Semuanya selamat. Dan pada saat mereka keluar, Nuh menjadi seorang petani kebun anggur yang berhasil. Tapi di saat fasilitas itu Tuhan sudah sediakan, justru Nuh jatuh di dalam melakukan satu dosa, yaitu etika. Dia mabuk sampai telanjang. Dan Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, Yafet. Sem dan Yafet waktu dilihat bapaknya mabuk sampai telanjang, mereka menutupi, Sem dan Yafet menutupi aurat orang tuanya dengan kain, dengan mundur, tanpa mereka berdua melihat, mundur dan ditutupi. Tetapi Ham justru menceritakan, menjelek-jelekan, bahkan juga membuat gosip keluar. Maka nanti waktu Nuh memberikan berkat kepada ketiga anaknya ini, justru Ham bisa dikatakan kutuk yang diterima. Halo? Amin. Siapapun yang melakukan satu kesalahan, satu dosa, bukan bagianmu dan bagian saya, itu bukan bagian kita untuk menghakimi. Setuju? Setuju? Bukan bagian kita untuk menjatuhkan, bukan bagian kita untuk menceritakan pada orang. Nah, di sini kita bisa melihat anggur itu gagal di dalam zamannya Nuh. Nah, satu hal, anggur ini juga menjadi satu nubuatan. Makanya Yesus juga mengatakan, akulah pokok anggur. Amin. Nah, kita justru harus fokus, justru harus menaruh satu kepercayaan, kebenaran bahwa pokok anggur yang sesungguhnya adalah Yesus itu sendiri. Nah, kalau Yesus sebagai pokok anggur, Tuhan tidak membuang kita. Justru status kita dibuat Tuhan menjadi ranting. Amin. Kalau berbicara ranting, berarti dia nempel pada pokok. Nah, setiap ranting yang tidak lagi nempel pada pokok pasti mati. Bisa paham? Anda dan saya adalah rantingnya. Justru waktu dia menyatu dengan pokok, maka ranting itu juga bisa menghasilkan buah. Katakan amin. Mengapa pokok ini selalu berbuah? Kenapa dia kuat segar? Karena memang itu Yesus. Mengapa? Karena memang akarnya sangat dalam. Maka akar kita yang sesungguhnya supaya tetap nempel, supaya tetap kita hidup, supaya kita bisa menghasilkan buah. Ingat, nempellah terus kepada pokok anggur itu. Katakan amin. Jadi kalau Alkitab mencatat termasuk buah-buahan, itu juga ada artinya yang akan datang. Dan Yesuslah pokok anggur yang sesungguhnya. Katakan amin. Nah, lihat, anggur baru tadi dikatakan, di situ berbicara kasih karunia. Anggur baru ini harus diterima dengan hati yang baru. Anggur yang baru, waktu kau terima dengan hati yang baru, itu akan menghasilkan hidup di dalam kasih karunia. Anggur baru dimasukkan dalam kantong lama, maka lihat, akan merusak anggur yang baru dan juga merusak kantong yang lama. Bisa paham? Coba tampilkan kantong itu, gambarnya. Nah, lihat. Ini kantong. Di atasnya itu ada tutup.
dan itu terbuat juga dari kulit. Ya, gambar yang kedua, itu bukan kacang ya, hati-hati, itu kantong, itu bukan kacang. Nah lihat, pria dengan kantong anggur. Nah kita bisa melihat, ditaruh di belakang. Nah coba perhatikan, anggur yang baru kalau dimasukkan dalam kantong yang lama, itu akan merusak anggur yang baru, akan merusak juga kantong yang lama. Mengapa? Karena anggur yang baru kalau sudah dimasukkan dalam kantong, itu harus ditutup rapat. Dan di situ ada fermentasi. Nah, waktu terjadi fermentasi, itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bisa Pak? Harus ditutup rapat. Karena kalau nggak ditutup rapat, maka fermentasi itu bisa rusak. Nah, kalau sudah terjadi fermentasi di dalam kantong ini, karena begitu kuatnya, karena begitu dahsyatnya, karena begitu panasnya, artinya penguapannya, kalau dilepas kantong itu bisa bisa Pak? Nah, kalau kantong yang lama, itu akan bisa jadi bocor. Kalau sudah jadi bocor, berarti anggur yang baru rusak, kantong yang lama juga rusak. Halo? Bisa paham? Nah, kita bisa melihat kasih karunia kalau dicampur dengan hukum Taurat akan merusak dua-duanya. Maka semua yang tertuju kepada hukum Taurat, semua yang hidupnya masih dilandaskan dengan hukum Taurat, itu akan mengalami kematian. Karena hukum Taurat itu berbicara nilai tertinggi adalah perbuatan. Nah, hukum Taurat ini yang disebut dengan hukum yang disebut dengan perjanjian yang lama. Perjanjian yang lama di sini bukan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai terakhir Maleakhi, bukan. Tapi perjanjian yang lama adalah antara Allah dan manusia, antara Allah dan Adam, antara Allah dan Israel, dan batal karena manusia jatuh dalam dosa. Halo, katakan amin. Coba katakan yes, yes, yes. Oh, kurang semangat itu mah. Tukang bakso juga bisa menang. Lebih semangat. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Kayaknya tukang parkir juga masih menang ini. Lebih dong. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Hati saya baru. Kantongnya juga harus baru. Katakan amin. Baru dicampur lama, dua-duanya rusak. Ya, dua-duanya rusak. Nah, kita bisa melihat lagi di situ bahwa kita harus hidup di dalam perjanjian yang baru. Apa itu perjanjian yang baru? Perjanjian yang baru itu bukan Matius, Markus, Lukas, tapi perjanjian yang baru itu perjanjian antara Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus. Perjanjian yang baru ini sempurna karena semua Yesus selesaikan. Tuntutan-tuntutan hukum Taurat yang pondasinya, yang dasarnya adalah perbuatan. Tidak ada seorang pun yang sanggup menyempurnakan itu kecuali Yesus sudah tuntaskan semua di kayu salib. Maka hiduplah dalam perjanjian yang baru itu. Orang yang hidup dalam perjanjian yang baru, dia pasti hidup. Katakan amin. Katakan amin. Tapi orang yang selalu memiliki dua pondasi ini, perjanjian yang lama, hukum Taurat dan kasih karunia dicampur, maka lihat dua-duanya akan rusak. Halo? Semua bisa paham? Kita tadi sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bersyukur kalau Bapak dan Ibu tadi bisa memuji menyembah Tuhan sampai berkeringat. Itu luar biasa. Kalau Bapak dan Ibu memasak di dapur berkeringat, itu biasa. Halo? Kalau Bapak dan Ibu olahraga keringat, itu biasa. Kalau lari, itu biasa. Tapi kalau sampai memuji Tuhan, antusias, semangat,
suaranya terus dikeluarkan, bukan turun naik, terus dikencangin. Anda luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Maka datang ke tempat ini ibadah itu harus antusias. Tidak boleh loyo. Semua harus semangat. Katakan amin. Ngomong kanan kiri. Semangat. Bila perlu tinju dulu itu. Ya. Semangat bilang. Biar sadar. Amin. Datang ibadah ke tempat ini nggak boleh ada yang loyo. Semua tadi pemain musik, WL singer, mereka sudah sepenuhnya. Tapi kalau jemaat Tuhan menerima pujian itu dengan kantong yang lama, maka melalui pujian itu pun Anda tidak akan pernah berubah. Amin. Ah sudahlah, saya memuji Tuhan begini-begini aja. Ini aja. Kata setan, ya terus begitu. Terus begitu. Kita ini mempelai perempuan. Kalau mau ketemu dengan mempelai laki-laki harus antusias dong. Betul tidak? Kalau tidak antusias bertemu dengan mempelai, loyo berarti ada kelainan. Pernah melihat enggak lagi viral? Lagi suami istri, bukan suami istri, mereka nikah. Yang laki ini sudah usia 60, yang ini masih usia muda, 30 atau 40-an. Tapi waktu mereka nikah, yang perempuan yang menghadap sana, laki-lakinya ke depan. Perempuannya begini terus. Itu namanya kelainan. Tidak ada antusias, tidak ada semangat, tidak ada gairah. Halo? Jadi kalau datang kepada Tuhan harus antusias. Katakan amin. Harus semangat. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Nah, gereja kita sudah harus dan jemaat Tuhan sudah harus berdiri hanya satu fondasi kasih karunia. Tidak boleh dicampur. Katakan amin. Kalau Bapak dan Ibu sudah lahir baru, sudah menerima firman, cara berpikirmu pun harus lahir baru. Harus lahir baru. Banyak orang mengatakan bertobat. Banyak orang mengatakan sudah lahir baru. Banyak orang mengatakan sudah anak Tuhan. Tapi cara berpikirnya masih lama. Tidak ada artinya. Salah satu contoh saja. Kalau sampai hari ini Bapak dan Ibu tidak membuat ibadah raya itu hari Minggu itu sesuatu yang istimewa dengan cara berpikirmu, nah ini masih ada tercampur kasih karuniamu dengan hukum Taurat. Lama kelamaan pun maka ibadah itu bagimu akan menjadi satu rutinitas. Kalau sudah menjadi satu rutinitas, maka akan terjadi kebosanan, akan terjadi beban berat, dan pada saat melayani Tuhan tidak lagi memiliki satu konsep itu sebuah kehormatan, tapi sebuah kewajiban. Kalau sudah sampai arah ke sana, berarti kulit yang tadi itu, tempat yang masih kita pelihara, itu sering sekali masih kulit yang lama, kantong yang lama. Itu harus benar-benar dibuang. Katakan amin. Kantong lama saya buang. Ngomong kanan kiri. Kalau sudah lahir baru, hatimu juga harus baru. Cara berpikirmu juga baru. Batinmu juga harus baru. Jiwamu juga harus baru. Maka pada saat anggur baru ditaruh kepada kantong yang baru, maka akan menghasilkan anggur yang sangat-sangat enak. Gak usah tanya, Pak kapan kita minum anggur? Gak usah. Halo? Amin? Kalau kantung baru disediakan, anggur yang baru diisi ke dalam kantong itu dan ditutup rapat, maka anggur itu nilainya sangat mahal. Nah lihat, waktu Tuhan memberikan kepadamu anggur baru, engkau harus memiliki hati yang baru dan tutup kencang-kencang. Karena banyak orang di luar sana nanti akan memasukkan bakteri padamu, akan memasukkan virus padamu, sehingga fermentasi tadi di dalam kantong itu tidak akan jadi rusak. Halo? Tugasmu, tugas saya, bagianmu, bagian saya untuk menutup kencang. Jangan kasih longgar sampai fermentasi itu sempurna.
Amin. Hari ini Bapak dan Ibu ibadah. Tapi kalau dibuka tutupnya di luar sana, baik telingamu, baik kau lihat, tidak akan pernah terjadi fermentasi yang sehat. Tidak akan pernah mendapatkan anggur yang mahal. Dan akan rusak. Kalau Bapak dan Ibu hari ini sudah tinggal kasih karunia, kantong yang baru, tapi pengertianmu untuk mendapatkan berkat, pengertianmu untuk memperoleh berkat masih dengan cara-cara yang lama, masih dengan orang-orang pintar, Anda sampai kapanpun tidak akan pernah menghasilkan sesuatu. Amin. Halo, amin. Nah, kita bisa melihat anggur yang baru, tapi kantong lama. Kalau Bapak dan Ibu pernah membaca, dan saya yakin pernah membaca, di dalam Markus 10 ayat 17 sampai 21, di situ ada seorang pemuda kaya nyaris sempurna dalam hidupnya. Nyaris, hanya tinggal satu. Dan waktu Yesus bercakap-cakap dengan orang kaya ini, yang muda ini, Yesus pun tidak membantahnya. Waktu datang kalimat tentang tuntutan hukum Taurat, anak muda ini semua melakukan. Menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati hari ketujuh, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak sempurna mau dilakukan dan sudah dilakukan. Dan Yesus tidak membantahnya. Bisa Pak? Yesus mau menyempurnakan pemuda ini. Dia nyaris sempurna. Kalau nyaris berarti belum sempurna kan? Nah, yang tidak nyaris ini hanya satu saja. Mau Yesus berikan padanya. Supaya dia sempurna. Dan apa kata Yesus? Juallah seluruh hartamu. Ikutlah. Langsung orang kaya itu lemas. Paham? Dan langsung orang kaya itu kecewa. Dan langsung orang kaya itu meninggalkan Yesus. Dan akhirnya Yesus pun ngomong kepada murid-muridnya, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya. Kalau orang kaya tadi susah masuk surga, masih ada alasannya, dia kaya. Yang sulitnya banyak orang tidak kaya, gak mau masuk surga. Nah ini kacau. Kacau punya persilatannya bos. Kalau orang kaya susah masuk surga, masih ada alasannya, dia kaya. Tapi kalau orang itu tidak kaya, diajak masuk surga gak mau. Lah terus mau jadi apa? Halo? Halo? Katakan amin. Nah, 10 hukum Taurat dilakukan. Dan Yesus pun mengakui pemuda yang kaya itu melakukan hukum Taurat. Coba baca Markus 10 ayat 21. Markus 10 ayat 21. Markus 10 ayat 21. Yuk, 1 dan 3. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Titik dulu. Yesus memandang orang kaya itu, yang muda itu, dengan kasih. Jadi kalau dikatakan nanti Yesus jual hartamu, Yesus tidak akan pernah merugikan orang kaya itu. Karena Yesus melihat dia dengan kasih. Yesus tidak melihat orang kaya itu dengan hukum dagang. Paham? Tapi Yesus melihat orang kaya itu dengan kasih. Kalau sudah dasarnya kasih, saya mau tanya, mau dijual hartanya itu, saya mau tanya, apakah ada maksud dan tujuan Tuhan membuat dia miskin? Tidak ada. Bisa Pak? Tapi orang kaya ini masih menaruh kantong yang lama. Anggur baru sudah dimasukkan, kasih Tuhan sudah dimasukkan, hadirat Tuhan sudah dimasukkan, tapi orang kaya ini, anak muda ini memakai kantong yang lama. Lanjut.
Tetapi Yesus, ayo baca bersama. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Berapa? Berapa? Satu. Pernahkah Yesus ngomong kepada Ibu Inti, kekuranganmu itu cuma satu? Rasanya belum ya. Kalau dikatakan misalnya kepada Pak Haga, kekuranganmu itu nggak terhitung Pak, pasti yes betul itu, pasti begitu responnya. Tapi ini loh, Yesus pemilik surga, Yesus pemilik firman, Yesus pemilik kebenaran. Dan ditujukan, kalau baca nanti di Alkitab itu tulisannya itu tinta merah. Kalau sudah tinta merah berarti itu keluar langsung dari mulutnya Tuhan. Tidak melalui perantaraan, tapi langsung dari mulutnya Tuhan. Dan tadi dikatakan hanya satu lagi kekuranganmu. Lanjut. 1, 2, 3. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Terus, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Halo, coba perhatikan. Hati-hati terhadap fasilitas yang Tuhan berikan padamu. Hati-hati setiap pekerjaan yang Tuhan berikan padamu. Hati-hati setiap penghasilan yang Tuhan berikan padamu. Justru tentang masalah keuangan inilah tanda kutip Tuhan mengatakan cemburu. Karena Tuhan tidak mau ada padamu ilah lain. Dan ilah lain di situ urutan yang pertama itu adalah uang. Halo? Halo? Jadi waktu Yesus ngomong kepada anak muda ini, juallah hartamu. Waktu Yesus ngomong juallah hartamu, Alkitab mencatat bukan untuk pribadi Yesus, tapi untuk dibagi ke orang miskin. Berarti apa? Yesus pun dia sudah pemilik harta, pemilik surga. Hatinya sedikit pun tidak pernah ada terpaut tentang uang. Dan Tuhan pun tidak pernah tertarik kepada uangmu, uang saya. Termasuk juga kepada uang anak muda ini. Makanya Yesus pun menyuruh untuk dijual dan diberikan kepada orang miskin. Amin. Halo, amin. Nah, ini yang harus kita pahami. Catatan sekali lagi, jangan sampai fasilitas yang Tuhan berikan padamu, engkau justru kehilangan kehidupan kekal. Artinya apa? Kalau engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, cukuplah kantong yang baru itu terima dengan cukuplah dengan anggur yang baru itu terima dengan kantong yang baru. Jangan pernah lagi dipakai kantong yang lama. Katakan amin. Yang kedua, kita bisa melihat pada saat Bapak dan Ibu memiliki anggur yang baru, memiliki kantong yang baru, maka yang engkau dapat, engkau lagi dan sudah memakai jubah kebenaran. Ya, jubah kebenaran. Jubah kebenaran yang dipakai Yesuslah mengatakan kepada Lazarus, bangkitlah. Jubah kebenaran itu yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Jubah yang sama juga Yesus mengatakan terjadi pelipat gandaan 5 roti 2 ikan. Jubah kebenaran itu sekarang sudah engkau pakai karena engkau sekarang tinggal dalam Yesus. Christ in me, Christ in you. Artinya kalau sudah Yesus tinggal padamu, berarti engkau juga ada di dalam jubah kebenaran itu. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah ke Tuhan. Lebih lagi, sekarang Bapak dan Ibu harus memakai jubah kebenaran itu.
Nah, jubah kebenaran itu akan selalu ada pada saat engkau memiliki anggur baru, kantong yang baru. Mulai hari ini, jemaat Tuhan selalu saya mengatakan, pribadi, sifat yang mudah tersinggung itu kantong lama. Yang mudah sakit hati itu kantong lama. Mau seperti apapun anggur baru datang padamu, itu akan bolong. Itu akan keluar. Karena yang kau punya kantong tadi itu kantong yang bolong, yang sudah lama. Jemaat BFA harus memakai. Karena pada prinsipnya, banyak orang jatuh itu hanya karena masalah hati. Dia tidak menjaga hati. Makanya di kitab Amsal mengatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang menjaga hati itu dirimu. Yang menjaga hati itu bukan suamimu. Yang menjaga hatimu bukan istrimu. Yang menjaga hatimu bukan anak-anakmu. Yang menjaga hatimu bukan gembala. Yang menjaga hatimu bukan tetanggamu. Tapi yang menjaga hatimu adalah dirimu sendiri. Katakan amin. Nah, pada saat kita posisi menjaga hati ini, engkau harus menerima terus anggur yang baru itu dengan kantong yang baru. Maka dia akan berfermentasi, akan menghasilkan anggur yang enak, anggur yang mahal. Maka lihat, nilaimu di hadapan Tuhan bukan 100 juta, bukan 200 juta, bukan 1 miliar, bukan 1 triliun. Tapi nilaimu di hadapan Tuhan sangat mahal. Sama seperti nyawa Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Amin. Bapak dan Ibu harus bisa menghargai bahwa nilaimu sangat mahal di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa sekarang, seolah-olah nyawa sekarang itu nggak ada arti. Baru kemarin ketemu sudah, besok pagi tulisan kering. Kita baru ngasih lihat, besok paginya masuk medsos, sudah nih. Seolah-olah nilai sekarang tidak ada harga. Tapi Bapak dan Ibu, kematian fisik itu misteri. Tapi sekalipun misteri, firman Tuhan juga menjawab, kematian orang benar, kematian setiap orang benar itu berharga di mata Tuhan. Tahu arti berharga itu tadi? Senyawa Yesus. Bukan 100 juta, bukan 1 miliar, bukan 1 triliun. Tapi lihat, nyawa Yesus. Maka berbahagialah Bapak, Ibu dan saya yang sudah ada dalam kasih karunia itu. Dan terus memakai kantong yang baru itu. Maka nilaimu di hadapan Tuhan di surga itu sangat mahal. Maka jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena tutup anggur tadi, kulit anggur tadi yang baru, itu nanti kalau nggak ditutup rapat, maka banyak virus yang masuk. Maka fermentasi itu tadi tidak akan berhasil. Justru bau busuk. Karena kami punya pabrik tahu. Jadi bagaimana fermentasi membuat kacang itu menjadi lembut seperti tahu, itu ditentukan juga jumlah cuka yang masuk. Nah, cuka inilah yang membuat fermentasi di kacang tadi. Sehingga kalau Bapak dan Ibu makan tahu dengan lembut begitu, itu fermentasi yang berhasil. Kalau nggak berhasil, nggak usah tunggu 2 hari. Malam itu busuk, baunya minta ampun. Mau coba? Biar nanti saya bawa ya tahu yang gagal difermentasi. Biar saya bawa. Baunya minta ampun. Halo? Nah, fermentasi ini bisa berhasil kalau kau tutup rapat. Amin. Jangan pernah buka tutupmu tentang apa yang diomongin orang, tentang apa yang kau dengar.
supaya fermentasi firman di dalam hatimu itu tadi itu justru menghasilkan nilai yang sangat mahal. Amin. 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 Maka seluruh jemaat Tuhan harus memiliki kantong yang baru, anggur yang baru. Maka nilai anggur itu sangat mahal. Nah, kita bisa melihat yang ketiga, kita juga harus, jemaat Tuhan juga harus terus memperkatakan firman. Kita sering sekali waktu datang berdoa kepada Tuhan, sebenarnya itu bukan doa, tapi itu curhat. Kalau dulu Bapak dan Ibu pernah mendengar, ayo curhat sama Tuhan, curhat sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Ingat, curhat sama Tuhan, sebelum engkau curhat pun Tuhan sudah tahu. Bisa paham? Bisa paham? Doa itu bukan serangkaian proposal yang harus terus engkau utarakan sama Tuhan. Tapi ingat sekali lagi, doa itu harus sebuah deklarasi. Katakan amin. Katakan amin. Doa itu sebuah deklarasi. Coba kita baca Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Baik, saya berharap tidak boleh lagi ke kanan ke kiri dan keluar ya. Saya cukup terganggu. Bisa jadi blank saya bawa firman. Markus 11 ayat 23. Yuk 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Doa orang yang sudah tinggal dalam kasih karunia, doa yang sudah ada dalam perjanjian yang baru, bukan lagi doa itu sebuah permohonan, tapi sebuah deklarasi. Katakan amin. Kalau disebut deklarasi, berarti hanya sekedar menegaskan, terus memperkatakan. Doa itu bukan lagi ditentukan seberapa banjir air mata yang keluar ke bawah. Tidak, Tuhan tidak pernah tertarik dengan air mata jenis seperti itu. Jangan Bapak dan Ibu berpikir kalau masuk dalam kamar curhat air matanya sampai habis. Bahkan untuk besoknya tidak ada sisa lagi air mata karena sudah terlalu kering. Ini pasti Tuhan jawab, Tuhan pasti jawab. Tidak ada dasar di mana Tuhan tertarik dengan hal itu. Halo? Halo? Amin? Kita ini semua sudah anak Tuhan. Dan kita berarti pewaris. Kalau kita jadi pewaris berarti tinggal mengambil. Amin. Amin. Tinggal mengambil. Kalau Bapak dan Ibu masih budak, masih hamba, maka konsep memohon izin itu pasti ada. Tapi kalau statusmu dan status saya sudah jadi anak Tuhan, berarti pewaris, berarti Anda tinggal mengambil, tinggal memerintah, tinggal mendeklarasikan. Halo? Katakan amin. Katakan amin. Maka doa kita di tempat ini itu bukan merupakan satu rangkaian doa syafaat yang panjang, tetapi harus dengan iman yang memerintah. Banyak orang Kristen tidak kehilangan iman, tapi kehilangan perkataan. Maka setiap pagi jemaat Tuhan selalu saya sapa, saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, disertai Tuhan. Itu namanya deklarasi. Jangan lagi Tuhan saya memohon kesehatan, Tuhan saya memohon berkat-Mu, Tuhan saya memohon ini. Tidak seperti itu lagi. Itu model perjanjian yang lama. Tapi orang sudah tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Kesehatan sudah saya terima, panjang umur sudah saya terima, berkat-berkat jasmani sudah saya terima. Saya sudah memiliki itu semua. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Maka Anda, Bapak dan Ibu datang ke tempat ini bukan supaya diberkati, tapi sudah diberkati. Katakan amin. Kalau Bapak dan Ibu mau pergi olahraga, mau naik sepeda, mau berenang,
sehat, tapi karena Anda sudah sehat. Nah, untuk menjaga kesehatan, silakan naik sepeda. Tapi jangan sampai di saat jam ibadah. Kemana jemaat ini? Lagi naik sepeda, Pak? Wadah. Itu masih ada sisa-sisa kantong yang lama. Halo? Halo? Setiap hari bagianmu untuk selalu membuat kantong yang baru. Bisa Pak? Anggur baru itu bagiannya dari surga. Tapi bagianmu dan bagian saya, kantong baru itu harus selalu kau yang menyediakan. Amin. Amin. Ada bagian Tuhan, tapi juga ada bagian dan bagian saya. Kantong baru itu menjadi bagian saya. Maka paling mudah membuat kantong yang baru. Bangun pagi, saya bersyukur Tuhan. Bangun pagi, saya terima kuasa-Mu. Bangun pagi, saya sudah sehat. Itu kantong yang baru. Jangan bangun pagi bersungut-sungut, menggerutu, ngomel-ngomel. Itu kantong yang lama. Itu kantong yang lama. Halo? Bisa paham? Amin? Nah, lihat. Saat Anda memperkatakan firman, saat itu juga imanmu akan terbangun dan terbentuk menjadi sebuah kepercayaan. Terbentuk menjadi dasar untuk percaya. Perkataan yang konsisten akan menghasilkan iman, percaya, dan dapat menembus sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Harus konsisten. Buat kantong baru itu setiap hari konsisten. Amin. Amin. Tuhan tidak mau kantong hari ini yang baru engkau pertahankan besok itu sudah menjadi kantong yang lama. Setiap hari engkau harus terus membuat kantong yang baru. Sediakan terus kantong yang baru. Sehingga waktu anggur baru firman dimasuk, dia pun fermentasi di dalam hatimu. Dan menghasilkan suatu kebenaran yang orang lain mungkin tidak paham. Tapi Anda sungguh paham. Amin. Bukan, tadi perhatikan nats tadi. Bukan tentang gunungnya pindah atau tidak pindah. Bukan tentang gunungnya tercampak ke laut atau tidak. Tapi ingat perkataan iman dan percayamulah yang menjadi kebenaran sesungguhnya. Amin. Amin. Tidak perlu engkau terfokus kepada gunung itu pindah atau tidak. Jangan pernah fokuskan dirimu gunung itu tercampak atau tidak. Bisa Pak? Kalau Anda selalu memperkatakan hal yang baik, tapi juga Anda memperkatakan hal yang buruk, maka kedua hal itu juga bisa sama-sama dapat terjadi. Mengapa Anda tidak memperkatakan yang baik saja dalam hidupmu? Ambil keputusan setiap hari itu memperkatakan yang baik, katakan amin. Memperkatakan yang baik, katakan amin. Anda pun akan memperoleh hasilnya. Kalau bapak dan ibu pun hobi sekali memperkatakan tidak baik, Anda pun dapat hasil. Orang kalau sudah memiliki anggur baru, kantong yang baru, maka yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari perkataannya juga selalu baru. Amin. Amin. Maka lihat, tindakan iman yang paling mudah kita lakukan adalah memperkatakan hal yang baik. Tapi juga memperkatakan hal yang baik ini juga yang paling mudah dan paling sering dilupakan. Padahal untuk memperkatakan yang baik itu sebenarnya mudah saja. Tapi justru yang mudah ini Bapak dan Ibu dan saya sering lupa. Orang percaya dapat memperoleh apa yang diminta dalam soal doa asal sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendakmu, tapi kehendak Tuhan. Jangan mengkhawatirkan kesanggupan Allah, karena Allah itu maha kuasa.
Katakan amin. Maka lihat ayat sebelumnya, Yesus mengutuk pohon ara. Waktu Yesus itu subur, waktu pohon ara itu subur, daunnya subur, tapi waktu Yesus mengutuknya, pohon ara itu langsung mati. Dan itu membuat murid menjadi terkesan, khususnya Petrus. Mengapa Yesus cuma sekali ngomong, terkutuk pohon ara itu, mati. Dan Petrus pun tertarik dengan perkataan ini. Kelihatannya lihat, Petrus sanggup, Petrus takjub, sekaligus penasaran dengan kuasa yang keluar dari mulut Yesus. Menariknya, Yesus tidak menjawab pertanyaan Petrus, melainkan Yesus mengalihkan topik. Waktu Petrus mau nanya, kok bisa? Dan Yesus pun tidak tertarik untuk meresponi perkataan Petrus. Karena Yesus mau menekankan itu berbicara iman. Jadi semua perkataanmu itu kalau tidak disertai dengan iman juga nol. Amin. Nol. Mengapa Yesus justru menghindar menjawab pertanyaan daripada Petrus? Lihat, Yesus sengaja, Yesus punya alasan, karena Yesus tidak mau ingin murid-muridnya terfokus kepada pohon ara. Bapak dan Ibu pun tidak perlu terfokus kepada gunung itu. Dia tercampak atau tidak. Bapak dan Ibu pun tidak perlu terus terfokus kepada gunung masalahmu itu. Karena waktu engkau terfokus kepada gunung masalahmu itu, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa. Ini yang mau Yesus ajar. Petrus juga tertarik kepada pohon ara itu. Murid-murid pun tertarik dengan kata istilah gunung. Dan Yesus mau mengarahkan, jangan ke pohon aranya, jangan ke gunungnya, tapi harus tetap kepada Yesus. Katakan amin. Nah, Anda dan saya jangan terfokus pada gunung. Jangan terfokus gunung itu pindah atau tidak, tapi selalulah fokus kepada Allah. Yang ingin fokus, Yesus ingin fokus perhatian Anda itu hanya tertuju kepada Allah dan rencananya. Semua rencana Tuhan itu padamu pasti sungguh amat baik. Fokuslah kepada rencana-rencana Tuhan. Nah, semua janji Tuhan itu, Anda dan saya bisa mengerti rencana Tuhan padamu kalau engkau selalu memiliki kantong yang baru. Katakan amin. Bagi Yesus, tiada hal yang lebih penting daripada mempercayai Allah sepenuh hati tanpa ada sedikit keraguan. Barang siapa yang mampu melakukan itu, ia mampu juga melakukan hal-hal mujizat. Ingat, bulan Oktober ini adalah bulan banjir mujizat. Kurang semangat, katakan amin. Bulan ini adalah bulan banjir mujizat. Walaupun di hadapanmu ada banjir sungai Kahayan. Ayo fokus saja bahwa bulan Oktober ini adalah banjir mujizat. Loh, kurang semangat. Apakah perkataan sini menyakiti hatimu maka engkau jadi loyo? Perkataan ini loh perkataan yang mau engkau harus bangkit. Bulan ini, bulan Oktober adalah bulan banjir mujizat. Amin. Setuju amin? Daripada engkau fokus terhadap banjir yang sesungguhnya. Makanya waktu Pak Junjung ngomong, enggak Pak, kita ini banjir mujizat. Ternyata ini menjadi perkataan bulan Oktober yang langsung di ACC Pak Agung. Padahal saya nggak ngomong ke Pak Agung. Pak Agung, ada jemaat saya Pak Junjung ngomong, bulan Oktober, bulan kemarin itu banjir mujizat. Nah, artinya apa? Gereja kita sering sekali sebelum dapat tuntunan dari Pak Agung, kita sudah memperkatakan Tuhan. Maka kita sangat spesial di hadapan Tuhan. Amin.
Bisa melalui jemaat, bisa melalui saya, bisa melalui orang kecil, siapapun Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai. Suatu saat bisa melalui Ibu Elizabeth. Loh, kenapa tidak? November mungkin memperkatakan sesuatu yang baik, ternyata itu yang jadi. Gak usah nanya, banjir mujizat, dari mana banjirnya? Sungai yang gak ada. Gak usah bos, itu gaya Petrus. Halo? Fokuslah kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan banjir mujizat itu. Banjir mujizat apa? Terserah. Karena semua yang terserah saya perkatakan dengan baik, itu tidak akan pernah merugikan, justru menguntungkan. Segala sesuatu yang menguntungkan, ayo telaten ngomong setiap hari. Katakan amin. Nah lihat, menurut Yesus, kuasa doa itu akan timbul apabila seseorang itu percaya bahwa dirinya sudah atau telah memperoleh apa yang diinginkan itu. Bapak dan Ibu nanti bisa membaca itu dalam ayat 24. Jadi di dalam doa itu, di dalam benakmu, di dalam hatimu, engkau sudah harus mengatakan, saya sudah dapat. Katakan amin. Katakan amin. Saya sudah dapat. Sama seperti dulu, selalu saya ingat, tanggal 8 Agustus tahun 93, saya menyeberang dari Selat Sunda, meninggalkan Sumatera masuk ke Jakarta. Saya cuma ngomong, sakit saya sudah sembuh. Nah kapan, bulan berapa, tahun berapa, itu bukan bagian saya. Bagian saya itu terus mengisi hati dengan kebenaran firman. Saya sudah sembuh. Dan itu saya bayangkan saya sudah sembuh. Dan itu saya pegang saya sudah sembuh. Dan buktinya sembuh. Katakan amin. Katakan amin. Nah artinya kembali lagi, keyakinan yang teguh dan permohonanmu itu harus selalu selaras dengan kehendak Allah. Andai-pun permohonanmu itu belum terwujud, gunung itu belum pindah, seharusnya hal itu tidak mengurangimu memiliki keyakinan terhadap Allah. Ya, jangan pernah dasari hidupmu pada janjimu pada Tuhan, tetapi selalulah dasari hidupmu apa janji Tuhan padamu. Katakan amin. Katakan amin. Mulai hari ini supaya Bapak dan Ibu memiliki kantong yang baru, hiduplah dari janji Tuhan padamu, bukan janjimu pada Tuhan. Karena janjimu pada Tuhan akan sering rontok, jatuh di tengah jalan, protol di tengah jalan. Keluar dari gereja ini pun itu bisa protol. Tapi hiduplah dari janji Tuhan padamu. Itu yang benar. Nah kalau Tuhan sudah memberikan anggur yang baru, Tuhan sudah memberikan janji-janji Tuhan itu, engkau harus terima dengan kantong yang baru. Amin. Mulai hari ini saya tekankan kembali lagi. Cara berpikirmu, hatimu tidak boleh lagi mudah tersinggung, tidak boleh lagi mudah sakit hati. Bahkan Bapak dan Ibu harus memiliki kantong yang baru, mudah mengampuni. Siapapun melakukan sesuatu kesalahan padamu, engkau harus mudah mengampuni, melepas. Itu namanya kantong baru. Waktu anggur baru masuk lagi, engkau memiliki kantong yang baru, terjadi fermentasi yang sehat, wangi, harum, sedap. Bahkan waktu dicicipi pun mau ketagihan terus. Itulah fermentasi yang berhasil. Dan tutup bagian untuk terus menutup kantong yang baru itu dengan sekuat, dengan kekuatanmu. Tidak perlu kau dengar hal-hal di luar sana yang membuat fermentasi itu menjadi rusak. Halo? Bagianmu dan bagian saya menyediakan terus kantong yang baru. Amin. Tepuk tangan. Ayo, kita semua bangkit berdiri. Persiapkan anggur dan roti. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh
Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Angkat pujian dengan sungguh lagi, katakan amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Lagi katakan ku kagum, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Apa yang Yesus perintahkan, perbuatlah itu. Sebelum Yesus masuk ke atas salib, maka Yesus pun membuat satu persekutuan yang indah dengan murid-murid. Dan Yesus pun memecah-mecahkan roti. Dan roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik untuk seluruh tubuh kita yang tidak sempurna menjadi sempurna. Apabila Bapak dan Ibu percaya bahwa tubuh Kristus ini adalah bagian kita juga untuk memberitakan kematiannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kau makan tubuh Kristus. Amin.
Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah Yesus yang sudah tercurah, darah berbicara tentang nyawa. Kalau Yesus sudah memberikan nyawa untukmu dan untuk saya, apalagi yang lain. Dan di saat kita meminum darah Yesus, anggur ini itu menjadi anggur yang baru padamu. Dan kau terima, kau siapkan kantong yang baru. Maka akan terjadi fermentasi, maka akan terjadi hal-hal yang benar dalam hidupmu, di dalam semua tindakanmu. Dan di saat kau meminumnya, kau bersatu dengan darah Yesus, semua yang tidak baik pada darahmu pun Tuhan sembuhkan hari ini. Mari kau percaya, minum di dalam nama Tuhan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sudah menerima firman anggur yang baru, dan kami juga sudah menyediakan kantong yang baru. Terima kasih firman Tuhan, dan kami percaya setiap hari firman menjadi fermentasi di dalam hati dan pikiran kami, sehingga menghasilkan kebenaran-kebenaran yang sejati. Terima kasih Bapak, terima kasih, diberkati semua jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Hari ini kami menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahanmu, persepuluhanmu, ucapan syukurmu, dan apapun yang Tuhan taruh pada hari ini, Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Kita deklarasi iman pada saat ini. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali lipat ganda. Sebab saya diberkati Tuhan, saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaannya di tempat ini. Amin. Saya persilakan duduk kembali dan persembahan dijalankan. Mahal
Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan